Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Sabrina, dosen Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom. Hari ini, saya akan menjelaskan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dan Relasi Komunitas yang akan diampu pada semester 2 dan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini akan mempelajari bagaimana komunikasi kelompok, komunitas, dan organisasi berada dalam konteks virtual. Sehingga mahasiswa akan lebih memahami kontekstual komunikasi sesuai dengan isu kontemporer saat ini. Terkhususnya dalam konteks komunikasi kelompok, komunitas, dan juga organisasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya akan diberikan pengetahuan secara teoritis, melainkan mahasiswa juga akan melaksanakan implementasi terkait materi yang telah diberikan. Program Learning Outcome atau capaian pembelajaran program studi dari mata kuliah ini adalah mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi komunikasi untuk mengatasi persoalan industri dan masyarakat sesuai etika dan regulasi yang berlaku. Kemudian, course learning outcome atau capaian dalam mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami konsep komunikasi organisasi dan relasi komunitas, dan yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi budaya kelompok, komunitas, dan juga organisasi. Dalam mata kuliah ini akan ada 4 asesmen yang terdiri atas penilaian kognitif dengan bobot 30%, aktivitas partisipatif dengan bobot 30%, dan hasil proyek dengan bobot 40%. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah menggunakan Microsoft Office, baik itu PowerPoint ataupun Word. Kemudian, sistem pembelajaran yang digunakan adalah blended learning dengan metode pembelajaran, yakni adalah perkuliahan, kemudian self-paced learning, self-direct learning, flip learning, discovery learning and inquiry, collaborative learning, dan project-based learning. Adapun materi yang disampaikan adalah meliputi definisi, ciri, dan tipe dari kelompok, organisasi, dan komunitas, arus komunikasi pada kelompok, organisasi, dan komunitas, budaya pada kelompok, organisasi, dan komunitas, komunitas online, konflik pada komunitas, negosiasi dan kampanye pada komunitas, serta perencanaan kampanye pada komunitas online. Selanjutnya, merupakan video pembelajaran dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dan Relasi Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Oke, nah kita ketemu di semester kedua ya. Teman-teman sudah melewati perjuangan untuk adaptasi di Dayakolot ini ya. Nah, ini adalah semester kedua teman-teman kebetulan. Nah, di mata kuliah Komunikasi Organisasi dan Relasi Komunitas, kita akan banyak membahas materi-materi yang sebenarnya ini adalah lanjutan dari pengantar ilmu komunikasi. Teman-teman kemarin pengantar ilmu komunikasinya masih pada ingat nggak? Masih, harusnya masih ya, masih harusnya seger nih, baru 6 bulan lalu gitu ya. Nah, sebelum kita akan membahas materi di Komunikasi Organisasi dan Relasi Komunitas, saya pengen tahu dulu dong persepsi teman-teman terhadap mata kuliah ini, bayangannya kira-kira kita akan belajar apa ya? Oke, ada yang mau mencoba menjawab kira-kira bayangannya seperti apa sih mata kuliah ini? Saya Bu. Oke, silakan Hani. Kalau ngomongin komunikasi organisasi, bayangan saya adalah mempelajari gimana komunikasi atau pola
komunikasi yang terjadi di organisasi tersebut seperti hambatan, tantangannya, supaya tujuan di organisasi tersebut nantinya bisa tercapai atau tidak. Oke, baik. Jadi melihat bagaimana hambatan, kemudian pola komunikasi dalam sebuah organisasi gitu ya. Mungkin yang lain, ada yang punya pendapat lain ataupun... Oke, silakan. Kalau dari saya sendiri yang terlintas di saya adalah komunikasi organisasi dan relasi komunitas itu ada hierarkinya. Ada hierarkinya. Oke, menarik ya. Ada hierarki. Hierarki itu sebenarnya apa, teman-teman? Kayak ada tingkatannya. Oh, oke, ada tingkatan. Nanti kita akan bahas sebenarnya benar nggak ya persepsi dari contohnya tadi Teh Hani dan juga Teh Ai. Oke. Nah, sebelum itu kita akan sedikit menyampaikan kontrak perkuliahan, di mana di mata kuliah ini kebetulan akan ada 4 asesmen. Asesmen pertama itu di minggu ketiga yang akan dilakukan secara individu di LMS masing-masing. Pilihan ganda ada 50 soal. Kemudian asesmen kedua itu di minggu ke-10, asesmen kelompok. Asesmen kelompok ini timnya akan sama dengan yang akan mengerjakan asesmen 3 dan 4. Jadi silakan teman-teman memilih teman kelompoknya masing-masing gitu ya. Atau mau saya pilihkan juga boleh. Nah, silakan nanti teman-teman diskusi ya. Mungkin di minggu ketiga bisa disetorkan kalau memang teman-teman memilih sendiri, atau kalau mau saya pilihin nanti kita voting aja gitu ya, baiknya gimana. Nah, kemudian minggu ke-13 itu akan ada langsung pengerjaan asesmen 3 dan juga asesmen 4, di mana teman-teman itu mengumpulkan proposal dan juga mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan di asesmen ketiga. Oke. Sebelum kita membahas secara lebih jelas mengenai organisasi, kita akan membahas mengenai apa itu kelompok. Nah, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, berinteraksi, dan juga memiliki tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kalau dari definisi ini, teman-teman yang ada di kelas, kelompok atau organisasi? Kelompok. Kenapa kelompok? Karena tujuannya buat lulus dari mata kuliah ini. Tujuannya buat lulus di mata kuliah ini. Oke, ada lagi. Kenapa kelompok? Tujuannya sama-sama buat belajar. Tujuannya sama-sama buat belajar. Ada nggak yang tujuannya cuma buat ya udah deh, udah bayar kuliah orang tuanya, yang penting masuk aja? Ada, tapi nggak berani ngangguk gitu ya. Oke, nah itu yang dimaksud dengan kelompok. Jadi sebenarnya kita bisa lihat kalau ada orang yang berkerumun gitu ya, lebih daripada 2 orang gitu ya, 3 orang atau dengan 4 orang sampai dengan selebihnya gitu, itu bisa disebut dengan kelompok asal. Mereka memiliki tujuan yang sama. Jadi itu yang membedakan kelompok. Ini baru kelompok ya teman-teman, belum masuk ke organisasi. Nah, kalau komunikasi kelompok, tadi kita udah bahas tentang kelompoknya. Berarti, kalau komunikasi kelompok itu adalah interaksi tatap muka yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih, memiliki tujuan bersama seperti berbagi informasi, kemudian juga pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Nah, dalam komunikasi ini anggota kelompok saling mempengaruhi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau di kelas teman-teman saling ngobrol nggak? Ngobrol. Biasanya ngobrolin apa? Tugas. Apalagi? Habis kelas mau makan di mana? Habis kelas mau makan di mana? Oke, apalagi? Materi, betul. Apalagi? Ngegosipin dosen? Bisa. Itu juga bagian daripada komunikasi kelompok ya, karena kan saling bertukar informasi gitu ya. Kalau dosen ini galak nggak ya ngajarnya? Kalau dosen ini enak nggak ya ngasih nilainya? Itu bagian juga dari kelompok. Oke, kita lanjut. Ini adalah ciri-ciri daripada komunikasi kelompok. Ada 4, di mana pertama kecenderungannya komunikasi kelompok itu sifatnya adalah interaksi tatap muka dan juga timbal balik. Bu, tapi kalau sekarang
kita kan banyak menggunakan kelompok itu daripada medsos gitu ya. Berarti nggak bagian daripada kelompok dong, karena komunikasinya tatap muka katanya gitu. Nah, kita melihat bahwa dengan adaptasi teknologi, tatap muka itu bisa dilakukan secara online. Medianya saja yang berubah. Jadi tapi tetap dilakukan secara tatap muka gitu ya. Kita juga sambil saling mengetik di layar gitu ya, teman-teman. Itu juga sama sih. Jadi medianya saja yang berubah. Tapi komunikasinya cenderung dengan tatap muka gitu. Harus ada timbal baliknya juga, teman-teman. Maksudnya ketika orang mengirimkan informasi harus ada orang yang merespon gitu ya. Kalau misalnya kita nonton TV, biasanya kita nonton aja kan ya. Mau kita misalnya nggak suka dengan siaran itu, apakah kita akan menyampaikan bahwa kita nggak suka nih dengan apa yang kamu siarkan? Nggak mungkin kan ya. Nah, itu yang membedakan komunikasi kelompok dan juga komunikasi satu arah. Kalau satu arah tuh kita nggak bisa ngasih feedback, tapi kalau kelompok udah pasti akan ada feedbacknya. Yang kedua, ada kesadaran akan keanggotaan. Nah, teman-teman ketika masuk di kelas berarti sadar ya, oh saya adalah bagian dari anggota kelas ini. Kayaknya dosennya harusnya yang mengajar adalah ibu ini atau bapak ini. Itu adalah kesadaran akan keanggotaan. Kemudian tadi tujuan bersama sudah disampaikan ke teman-teman ya, misalnya masuk ke kelas, mau belajar bareng atau misalnya mau lulus. Kemudian ada struktur dan norma. Nah, kalau di beberapa kelompok memang ada yang namanya struktur tertentu dan norma-norma yang ngatur. Misalnya teman-teman boleh ya misalnya dalam kelompok ini pakaiannya bebas, atau misalnya pakaiannya pakaian yang rada-rada ngejreng di dalam kelompok tertentu gitu ya, atau misalnya teman-teman kayaknya pakaiannya ya udah aja formal, atau itu tergantung dari kesepakatan daripada kelompok tersebut. Bedanya kalau organisasi itu diseragamkan, kalau di kelompok enggak, itu kesepakatan dari semua anggota kelompok. Kalian mau berpakaian seperti apa? Nah, itu adalah bagian dari ciri-ciri komunikasi kelompok. Nah, tadi saya udah ngasih contoh, ngasih juga definisi ciri-ciri. Ini ada dua gambar, yang atas dan yang bawah. Kira-kira menurut teman-teman, yang atas atau yang bawah yang merupakan kelompok? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah? Yang atas? Yang atas? Ya, dua-duanya. Oke. Nanti kita tanya satu-satu ya. Yang bilang atas tadi, kenapa atas? Karena nggak berseragam. Terus ya karena kelompok sih yang karena lebih bebas aja saya ngeliatnya sih. Karena lebih bebas aja. Teh Hani? Dari cara mereka berpakaian, sepertinya itu adalah kesepakatan dari mereka-mereka sendiri. Sedangkan kalau yang di sekolah emang wajib tuh pakai seragam yang kayak gitu. Organisasi gitu. Oke, yang tadi bilang bawah. Kenapa ya bawah? Soalnya mereka sama-sama mau belajar juga, ada tujuannya gitu, ke sekolah mau ngapain gitu. Oke, kan Iya, sama-sama mahasiswa. sama-sama mahasiswa, jadi ada pelajar. tujuannya mereka mau belajar ngapain gitu ya. Iya. Oke, yang tadi jawab keduanya, ada nih yang dengar keduanya. Kenapa nih keduanya? Soalnya kalau yang pertama itu saya ngelihatnya kayak kelompok model di mana mungkin mereka tujuan bersamanya itu mereka ingin photoshoot gitu, dan yang kedua adalah terlihat seperti kumpulan siswa di mana mereka ya tujuannya sama-sama ingin belajar gitu. Oke. Jadi jawabannya mana sih yang bagian daripada kelompok? Jawabannya adalah yang betul dua-duanya. Oke. Kenapa sih? Kita bisa lihat kalau mungkin teman-teman tidak familiar ya dengan yang di atas ini adalah gengnya Nia Ramadhani. Tahu Nia Ramadhani nggak? Tahu. Nah, kalau sekarang mungkin lebih terkenal anaknya ya, Mikaela yang cantik banget itu. Kalau di angkatan saya lebih kenal sama emaknya, kebetulan. Nah, Nia Ramadhani ini punya geng Sosialita. Nah, itu adalah bagian daripada kelompok juga, Sosialita. Kebetulan ya. Jadi mereka memang bisa dianggap kalau dari pose foto, mereka memang pengen berfoto bareng-bareng karena mereka bagian dari Sosialita gitu ya. Yang di bawah juga betul. Mereka kayak teman-teman aja ketika jadi mahasiswa pakai pakaian, mungkin kalau di sini nggak seragam ya. Kalau misalnya kita pakai seragam tele juga sama aja bentuknya. Kita adalah bagian daripada komunikasi kelompok. Ini sebenarnya adalah foto daripada salah satu drakor, study group namanya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini adalah tipe-tipe kelompok di mana ada kelompok primer dan sekunder, ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, ada kelompok deskriptif dan preskriptif.
Terus juga ini akan saya coba dilewat-lewatin dulu ya karena akan ada penjabarannya. Nah, kalau kelompok primer itu adalah kelompok yang teman-teman memiliki hubungan yang akrab dan personal. Contohnya di keluarga. Keluarga itu bagian dari kelompok, jadi bukan organisasi ya. Misalnya teman deket nih, teman deket misalnya satu bimbingan. Nah, itu adalah bagian dari kelompok primer. Tapi kalau kelompok sekunder itu adalah bagian dari kelompok yang kurang dekat hubungannya, kurang personal, seperti teman-teman bergabung di organisasi atau klub. Misalnya teman-teman suka bergabung di olahraga apa, kan itu ada klubnya ya. Atau misalnya teman-teman punya hobi apa, itu ada klub. Nah, itu bagian dari kelompok sekunder. Oke, ini ada kelompok keanggotaan. Kalau ini adalah kelompok yang anggotanya secara administratif dan fisik menjadi bagian dari kelompok organisasi tersebut. Misalnya kelompok yang berasal dari organisasi yang sama. Contohnya, paling gampang, teman-teman adalah mahasiswa TLU. Organisasinya sama kan ya? Tapi kelompok mahasiswanya pasti akan beda ya? Oke, misalnya ada di kelompok di kelas ini, tapi ada kelompok-kelompok kecil lagi kan ya di kelas ini. Gak mungkin teman-teman dalam satu kelas ini berbondong-bondong terus-terusan bersama-sama, nggak mungkin. Pasti ada kelompok kecil, misalnya 3 atau 4 orang gitu ya. Itu adalah bagian dari kelompok keanggotaan. Tapi ada lagi satu lagi nih, ini adalah kelompok rujukan. Ini adalah kelompok yang digunakan sebagai standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Contohnya, selebriti. Atau misalnya teman-teman bisa lihat yang paling terkenal itu apa ya? Selebgram, selebtok sekarang ya. Jadi bagaimana mereka bertindak, mereka beli apa, kayak kita terinfluence. Nah, itu bagian dari kelompok rujukan. Kemudian, ini adalah kelompok deskriptif. Kelompok ini kecenderungannya terbentuk secara alami, misalnya komunitas hobi, teman-teman misalnya hobinya naik ride, misalnya jalan-jalan sekitaran Bandung. Nah, itu bisa tuh bagian dari kelompok deskriptif. Atau misalnya teman-teman punya hobi lain, mau ngoleksi bagian-bagian yang kayak blind box ya. Lagi hit sekarang ya blind box ya, pada nyari gitu ya. Itu bagian dari kelompok deskriptif. Kemudian kelompok preskriptif itu terakhir, di mana ada kelompok yang dibentuk berdasarkan prosedur atau langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan spesifik. Contohnya adalah partai politik. Kenapa sih partai politik jadi masuk ke dalam kelompok? Karena memang sebelum mereka disahkan menjadi sebuah organisasi, kecenderungannya mereka itu akan bergabung menjadi kelompok terlebih dahulu. Kalau teman-teman tahu partai Pelindo, tahu nggak? Pelindo gitu ya. Terus juga ada partai, saya lupa, dia itu pecahan dari PKS partainya. Bukan PSI. Kalau PSI itu memang dulunya karena Giring Niji ya terkenalnya ya. Pokoknya ada sekelompok pemuda yang punya semangat yang pengen memajukan Indonesia. Nah, itulah contohnya kira-kira. Kenapa akhirnya masuk ke dalam bagian dari kelompok gitu ya. Nah, ini adalah peran tugas kelompok di mana ada pencapaian tujuan kelompok seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan juga perencanaan. Nah, ini adalah peran pemeliharaan kelompok. Jadi, ketika kita ada di dalam sebuah kelompok, pemeliharaan hubungan antar anggota seperti mendukung, mengharmonisasikan, kemudian juga menjaga kohesi kelompok, itu adalah peran yang paling penting ketika kita berada di dalam sebuah kelompok. Nah, teman-teman tadi mungkin kita terlalu banyak teori ya, teman-teman sudah terlihat mengantuk gitu ya. Oke, jadi ini akan saya berikan teman-teman tugas, di mana silakan teman-teman mencari teman kelompoknya untuk berdiskusi dalam kelas ini. Mangga kelompoknya sesuai tempat duduk aja kali ya supaya lebih dekat. Kemudian teman-teman diskusikan kelompok apa saja yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa mereka dikatakan kelompok. Nanti jawabannya silahkan teman-teman submit di LMS. Sudah saya masukkan ke dalam section diskusi kelompok. Nanti teman-teman submit paling lambat berarti di perkuliahan. Kebetulan perkuliahan kita berakhir 10.30 ya. Jadi akan di-close secara otomatis di jam 10.30. Silakan teman-teman duduk berkelompok kemudian mengerjakan diskusi kelompok ini. Oke? Mengerti? Jelas ya? Oke, baik. Kalau begitu kita tutup kelas hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah menonton video ini.